kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastilah merasakan kematian. Tidak ada satupun makhluk yang tidak akan mati. Dan itu janji Allah di dalam Al-Quran. Kematian itu adalah penghubung dan pemutus. Kematian itu menghubungkan sesuatu yang batin yang mana telah Allah berikan sebelum engkau dilahirkan di dunia, dan dihubungkan kembali setelah kematian itu hadir padamu. Dan kematian itu pemutus. Dia memutus segala semua perkara syahwat nafsu dan kehendak manusiawi yang pernah ada di dunia, dan dikumpulkan semuanya menjadi satu, dan engkau bawa setelah kematian itu hadir. Sehingga kematian itu menjadi penghubung dan pemutus diri. Kematian itu menghubungkan segala sesuatu yang dulu pernah engkau utarakan kepada Allah. Bukankah manusia pernah ditanya, siapa Tuhanmu? Engkau ya Rabb. Siapa Tuhanmu? Engkau ya Rabb. Engkau ya Rabb Tuhanku. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan engkau patut disembah. Bukankah itu ikrar setiap manusia? Bukankah itu sumpah dan janji manusia sebelum dilahirkan ke dunia? Sebab engkau dilahirkan ke dunia dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu engkau hidup di dunia. Dengan cinta Allah engkau berjalan di atas kehidupan, dan engkau dikembalikan, dan engkau kembali kepada Allah dengan cinta itu pula. Tapi kenapa antara awal dan akhir engkau tidak mengenal cinta itu? Maka perjalanan ini hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hambanya tahu betapa besar cinta Allah kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, menghambakan diri, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia tidaklah akan menyadari ini kecuali dengan nasihat yang besar. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, tidak ada nasihat yang paling mulia di sisi Allah kecuali apa? Kematian. Tidak ada nasihat yang paling mulia itu kecuali kematian, kata Rasulullah SAW. Kematian adalah sebaik-baik nasihat bagi manusia. Makanya manusia itu takut kalau melihat kematian hadir kepada manusia. Ketika orang sakaratul maut, orang yang menyaksikan sakaratul maut, mereka itu merinding semua. Sebab apa? Sebab itu sedang terjadi sesuatu yang sangat mengagumkan dan penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia itu hanya takut secara zahir dengan kematiannya. Mereka benar takut dengan kematian, tapi setelah melewati saudaranya yang meninggal atau sepupunya yang meninggal, mereka taat kepada Allah, tapi hanya 2-3 hari, 4 hari. Setelah itu apa? Mereka sibuk dengan maksiat. Kenapa? Karena tidak hidup rohaniahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya sibuk dengan syahwat nafsunya, kehendaknya, dan ikut campur kepada setiap yang baik dan yang buruk yang terjadi di atas dunia ini. Mereka sibuk dengan perkara orang lain, dan mereka sibuk dengan perkara orang lain kepadanya. Mereka sibuk kepada orang yang menyenangkan hatinya, dan mereka sibuk kepada orang yang menyakiti hatinya. Manusia hanya sibuk kepada sesuatu yang mana sesuatu itu tidak membuat mereka dekat kepada Allah. Mereka hanya takut dengan kematian secara zahir. Maka jangan takutlah dengan kematian secara zahir. Sejatinya kematian itu adalah lambang cinta Allah kepada hambanya. Sebagaimana para ulama besar mengutarakan bahwa apa?
Kematian adalah cinta Allah kepada hambanya. Kematian adalah tanda rindu Allah kepada hambanya. Kematian adalah di mana Allah menyempurnakan cintanya kepada hambanya, sehingga manusia itu kembali dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Apa itu cintanya? Jangan takut menghadapi kematian, sebab kematian adalah cintanya. Yang mana kematian yang harus kalian takuti adalah kematian ketika engkau sibuk dengan perkara saudaramu. Sesungguhnya engkau telah membunuh dirimu sendiri. Engkau sibuk menghasut, engkau membunuh dirimu sendiri, dan engkau mati di hadapan Allah. Orang-orang yang hanya mengisi hatinya dengan hubub dunia, cinta kepada dunia, mereka itu mati di hadapan Allah. Mereka yang lalai ghaflah kepada Allah, sejatinya mereka itu hanya berdiri di atas dunia, tidak lebih seperti mayat hidup. Maka hidupkanlah rohaniah kalian. Kita hidupkan rohaniah kita agar kita terus hidup di sisi yang maha hidup. Sebab kematian hanyalah berpindahnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Allah menciptakan kita agar kita mengenal. Di alam rahim kita telah ditanya dan berikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita berikrar, bersumpah bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di alam rahim kita telah mengenal Allah. Lalu Allah turunkan kita ke dunia. Lahirlah kita melalui rahim ibu kita. Allah juga bertanya, siapa Tuhanmu? Tapi saking besarnya syahwat nafsu kita, pesan Allah ini tidak bisa ditangkap dengan panca indera zahir saja. Sehingga apa? Panca indera zahir kita lebih condong hidup ketika di dunia. Sebab apa? Sebab kita berjalan dengan syahwat nafsu kita. Kita sibuk dengan kehendak kita. Kita sibuk dengan ego dan amarah kita. Tapi kita lupa tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ghaflah, lalai. Hidup kita penuh dengan kekecewaan. Hidup kita penuh dengan kegelisahan. Hidup kita penuh dengan beban dan penderitaan. Sebab apa? Sebab dirimu sendiri. Allah tidak pernah ingin hambanya susah. Dan Allah tidak ingin mempersulit hambanya ketika di dunia. Tapi hambanya itu sendiri yang mempersulit dirinya sendiri. Tapi saking cintanya Allah kepada hambanya apa? Allah masih bilang, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Sebab apa? Sebab Allah mencintai. Maka kematian adalah bukti besar cintanya Allah kepadamu. Lalu kematian apa yang harus kau takuti? Ketika engkau tidak mengingat Allah dan engkau lalai dari Allah, itulah kematian yang sesungguhnya. Sehingga engkau terus terpuruk tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyazubillah, semua wa iyyazubillah. Semoga Allah lindungi kita dari hal ini. Allah lindungi kita dari kelalaian ini. Dan Allah istiqomahkan kita dalam ketakwaan kepadanya. Maka kematian itu adalah cinta yang besar dari Allah untuk hambanya. Maka terimalah apa yang Allah berikan kepadamu. Ridolah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Mau itu susah, mau itu senang. Maka Allah akan meridhoimu dan engkau akan kembali dengan ridhonya yang begitu indah. Sejatinya manusia telah dianugerahi cintanya yang agung. Dan engkau akan kembali dengan cinta yang penuh keindahan itu kepadanya. Betapa indahnya perjalanan manusia bila manusia mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa
kehidupan ini akan dia sadari adalah anugerah yang besar dari Tuhannya bila mereka mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah cinta hidup. Cinta itu hadir sebab Allah yang memberikan cinta itu kepada kita. Dan kematian adalah bentuk cinta dan penyempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri yang menyempurnakan cinta itu kepada kita semua. Betapa berharganya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia itu sendiri yang melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia itu hanya sibuk dengan ketakutan kepada kematian, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Manusia hanya takut dengan mati, tapi tidak mempersiapkan diri akan kematian itu. Itulah manusia yang akan penuh kekecewaan. Itulah manusia yang penuh kelalaian. Padahal sejatinya kematian itu adalah cinta yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-Nya. Kelahiran dan kematian adalah sesuatu yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yang mana sejatinya dua hal ini keluar dari satu ikatan yang penuh anugerah indah dari Allah, yaitu cinta. Engkau lahir dengan cinta Allah dan engkau kembali dengan cinta Allah. Engkau hidup dengan cinta Allah dan engkau mati dengan cinta Allah. Bahkan kepada orang kafir saja Allah masih ngasih rezekinya kok. Makanya tidak ada satupun manusia ketika dia mati mereka pasti menyaksikan kemahaagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengingat Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengingat Allah. Karena kematian itu berasal dari Allah. Maka takutlah ketika engkau tidak mengenal Allah di dalam kehidupanmu. Ketika cahaya mata zahirmu menutupi cahaya batinmu, takutlah ketika itu terjadi. Sebab ketika itu terjadi, ketika mata zahirmu menutupi mata batinmu, engkau sejatinya telah mati tanpa engkau sadari. Dan kau hanya menjadi mayat hidup di atas dunia ini dalam kehidupan yang fana ini. Wa iyyazubillah, wa iyyazubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan mengistiqomahkan kita dan memasukkan kita dalam golongan-golongan orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya, sehingga kita berada dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keridhaan dan ampunan. Allahumma shalli ala sayyidina